Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali dalam EduLink Channel, tempat kita saling belajar, berbagi informasi, dan mendiskusikan berbagai topik, terutama topik perkuliahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bab yang ada di buku Manajemen Operasi karangan Hezer, Render, dan Munson, yaitu Manajemen Project. Pada video kali ini, kita akan membahas metode pertama dari dua metode yang ada dalam manajemen proyek, yaitu CPM. Pada kasus kali ini, kita akan menggunakan software POM for Windows. Ini adalah salah satu contoh soal yang ada dalam manajemen proyek yang terdiri dari 8 kegiatan, yaitu kegiatan A, B, C, sampai kegiatan H. Untuk setiap kegiatan, ada informasi tentang berapa lama waktu normal yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Kemudian, kegiatan pendahulu yang harus diselesaikan sebelum kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian juga ada waktu crashing, yaitu waktu paling cepat bisa menyelesaikan setiap kegiatan. Dalam soal ini juga menampilkan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan pada waktu normal dan pada waktu crashing. Biaya untuk menyelesaikan kegiatan pada waktu crashing pasti lebih mahal karena memerlukan sumber daya tambahan agar bisa menyelesaikan kegiatan lebih cepat. Pembahasan tentang crashing akan kita bahas pada video berikutnya. Ini adalah jendela utama dari POM for Windows. Kita tinggal klik OK. Ini adalah modul-modul yang ada di dalam POM for Windows. Sangat banyak yang bisa kita pelajari dan kita tinggal memilih topik yang berkaitan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu Project Management. Setelah itu kita langsung mengklik New dan kita langsung mengambil Single Time Estimate. Dalam Single Time Estimate ini kita hanya menggunakan satu waktu untuk setiap kegiatan seperti soal yang sudah ada sebelumnya. Oke, selanjutnya kita menginputkan data. Yang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu di title. Kemudian jumlah tugas atau jumlah kegiatan kita buatkan ada 8. Kemudian kita bisa memilih flow names-nya tergantung menyesuaikan dengan soal. Kalau di soal tadi kegiatannya A, B, C, D, E, maka tinggal kita klik A, B, C, D, E, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita memasukkan data-data. Tadi kegiatannya sudah tertulis secara otomatis, yaitu A, B, C, D sampai kegiatan H. Kemudian kita inputkan waktu kegiatan, waktu aktivitas. Yang A 2 minggu, yang B 3 minggu, yang C 2 minggu, dan yang terakhir H 2 minggu. Kemudian pendahulu langsung kita tuliskan. Yang A dan B tidak ada pendahulu langsung, berarti A dan B itu adalah kegiatan pertama yang bisa dilakukan pada minggu pertama atau setelah minggu ke-0. Kemudian kegiatan C baru bisa dilakukan kalau kegiatan A sudah selesai dilaksanakan, dan kegiatan D baru bisa dilakukan kalau kegiatan A dan B sudah selesai dilakukan. Demikian terusnya sampai kegiatan H, waktunya 2 minggu, dan dia baru bisa dilakukan kegiatan H ini kalau seandainya pendahulu langsungnya yaitu F dan G selesai dilaksanakan. Oke, tinggal kita klik solve yang berwarna hijau, maka langsung hasilnya keluar secara otomatis. Tampilan yang pertama di sini menjelaskan tentang project A, B, C, D, dan E. Kemudian waktu pelaksanaan project itu waktu normalnya adalah 15 minggu. Kemudian early start, early finish, late start, late finish. Kemudian ini adalah slack-nya. Nah, kemudian early start ini artinya dia baru bisa dimulai paling cepat adalah pada minggu ke-0 atau setelah minggu ke-0 atau pada awal minggu pertama, dan dia paling cepat bisa selesai pada akhir minggu kedua.
Dan kemudian late start-nya, paling lambatnya ini kegiatan A ini adalah setelah minggu ke-0 atau awal minggu pertama, dan late finish-nya adalah pada akhir minggu kedua. Nah, demikian seterusnya. Kemudian yang untuk slack itu ada yang berwarna merah. Nah, yang slack itu adalah waktu kritis yang tidak bisa ditunda. Jadi kegiatan A yang 2 itu yang memang early start-nya adalah setelah minggu pertama atau setelah minggu ke-0 itu harus dilaksanakan. Kalau seandainya kegiatan A ditunda, maka akan menyebabkan tidak sampai pelaksanaan proyek selama 15 minggu. Sedangkan kegiatan B itu bisa ditunda 1 hari. Nah, demikian seterusnya sampai kegiatan G. Kemudian jendela berikutnya yang tadi di sebelah kiri bawah bisa kita perbesar, maka akan memperlihatkan Gantt chart. Gantt chart ini ada 3 tampilan. Yang pertama Gantt chart early times, kemudian late times, dan early and late times. Early times ini menampilkan kegiatan yang harus dikerjakan pada periode-periode awal, jadi tidak ada yang ditunda-tunda. Jadi yang merah itu adalah yang kritikal, kegiatan kritis yang tidak boleh ditunda, sedangkan warna biru adalah kegiatan yang boleh ditunda. Nah, kegiatan A yang berwarna merah berarti dia harus dimulai setelah minggu ke-0 sampai pada akhir minggu kedua dan tidak boleh ditunda, sedangkan kegiatan B itu tidak berada pada jalur kritis atau tidak kegiatan kritis, dia dimulai pada setelah minggu ke-0 atau pada awal minggu pertama dan selesai pada akhir minggu ketiga. Sedangkan kegiatan D itu dimulai pada akhir minggu ketiga atau pada awal minggu keempat dan selesai pada akhir minggu ketujuh. Demikian seterusnya sampai menyelesaikan kegiatan H, yaitu pada akhir minggu ke-15. Ini adalah tampilan Gantt chart yang late times. Jadi kegiatan ini yang bisa kita tunda, artinya kegiatan tersebut tidak dilakukan pada periode-periode awal selagi dia tidak berada pada jalur kritis. Kegiatan A itu tetap dilakukan pada periode 0 karena dia tidak boleh ditunda. Kalau seandainya ditunda, maka akan menyebabkan terganggu atau tidak bisa menyelesaikan proyek ini dalam waktu 15 minggu. Sedangkan kegiatan B itu bisa ditunda di 1 minggu sehingga tidak harus dilaksanakan setelah minggu ke-0 atau pada awal minggu pertama, tapi bisa dilakukan setelah minggu pertama atau awal minggu kedua dan bisa diselesaikan pada akhir minggu keempat. Demikian seterusnya. Ini tampilan Gantt chart yang menampilkan early and late times-nya. Kegiatan B itu seperti ini tampilannya, jadi bisa dimulai setelah minggu ke-0, tapi di bawahnya bisa ditunda 1 minggu, sehingga penyelesaiannya juga akan sesuai dengan waktu yang di late times tadi. Jadi ini cuma menampilkan atau menggabungkan yang early times dengan yang late times. Terakhir, ini menampilkan jaringannya, dan jaringannya ini memang ditampilkan secara sederhana dan bisa kita buat secara lebih bagus lagi. Tapi ini tampilan kasar dari jaringan grafiknya dari project ini. Ada kegiatan A, kegiatan B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kegiatan A ini dan kegiatan B itu dilakukan secara serentak setelah minggu ke-0, dan biasanya kalau seandainya kita buat secara manual ini harus diawali dengan kegiatan pendahuluan karena lebih dari satu kegiatan, dimulai lebih dari satu kegiatan, sedangkan yang diakhiri oleh kegiatan H. Kalau dia diakhiri oleh dua kegiatan, maka bisa juga diakhiri dengan finish atau selesai. Cara membacanya, ini kegiatan A, setelah kegiatan A selesai dilaksanakan, maka kegiatan C dan kegiatan D baru bisa dimulai. Kemudian setelah kegiatan B selesai dilakukan, maka kegiatan D baru bisa dimulai. Nah, demikian selanjutnya.
Nah, untuk yang kasus yang seperti ini mungkin nanti kita bisa tampilkan Excel-nya, yang manualnya. Yang F itu bisa kita usahakan kita pindahkan dia di atas E tulisannya sehingga tidak ada jalur yang memotong. Jadi kita bisa mengusahakan seperti itu. Tapi tidak semuanya karena ada juga kasus nanti yang dia itu pasti akan terjadi perpotongan. Kalau seperti itu memang tidak bisa kita perbaiki bentuk tampilan dari jaringannya. Demikianlah video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.